Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya. Dan mudah-mudahan masih tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang sifat grafik fungsi kuadrat. Namun sebelumnya jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Grafik fungsi kuadrat bentuknya nanti berupa parabola. Untuk sifat grafik fungsi kuadrat ini dapat diturunkan dari nilai konstanta dan diskriminannya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan nilai A. Jika A lebih besar 0, maka grafik parabola terbuka ke atas. Karena terbuka ke atas, maka nanti parabola ini mempunyai nilai ekstrim minimum. Dan jika A kurang dari 0, maka grafik parabola terbukanya ke bawah dan nilai ekstrimnya menjadi maksimum. Yang kedua, berdasarkan nilai B. Jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri berada di sisi kiri sumbu Y. Dan jika A dan B berlainan tanda, maka sumbu simetri berada di sisi kanan sumbu Y. Sedangkan jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri berada tepat di sumbu Y. Yang ketiga, berdasarkan nilai C. Jika C lebih besar 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y di titik 0,0. Dan jika C kurang dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y negatif. Dan yang keempat, berdasarkan nilai diskriminannya atau D. Jika D lebih besar 0, maka grafik parabola memotong sumbu X di dua titik, yaitu di titik X1,0 dan di titik X2,0. Jika D sama dengan 0, maka grafik parabola menyinggung sumbu X di titik min B per 2A, 0. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik parabola ini tidak memotong dan juga tidak menyinggung sumbu X. Berikut ini adalah gambar grafik fungsi kuadrat apabila syarat A dan D-nya diketahui. Apabila A lebih besar dari 0, kita perhatikan parabola yang berwarna biru itu tadi maka grafiknya itu menghadap ke atas. Sedangkan A kurang dari 0, maka grafiknya kita perhatikan yang berwarna merah, parabolanya menghadap ke bawah. Kemudian untuk D lebih besar 0, maka dipastikan bahwa akan memotong di dua buah titik yang berbeda, yaitu X1,0 dan X2,0. Kita perhatikan. Kemudian yang D sama dengan 0, untuk D sama dengan 0, maka akan menyentuh sumbu X di satu titik. Dan untuk yang D kurang dari 0, maka grafik ini, parabola ini tidak akan menyentuh ataupun memotong sumbu X. Apabila A lebih besar dari 0 dan D kurang dari 0, maka dipastikan Y-nya itu bernilai positif, sehingga ini dikatakan sebagai definite positif. Sedangkan untuk A kurang dari 0, nanti nilai Y-nya pasti negatif, sehingga ini dikatakan sebagai definite negatif. Setelah tadi kita bahas tentang sifat grafik fungsi kuadrat, maka kali ini kita akan melanjutkan ke sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncak. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pengertian dari sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama atau dua bagian yang simetris. Kemudian yang kedua ada nilai optimum fungsi kuadrat, yaitu nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat. Nilai optimum ini juga disebut sebagai nilai ekstrim pada fungsi kuadrat.
seperti tadi kita sudah ketahui bersama ya, bahwa fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum apabila A-nya itu kurang dari 0 atau minimum apabila A-nya lebih besar dari 0. Kemudian yang terakhir ada titik puncak atau titik ekstrim, adalah titik terendah atau tertinggi pada grafik fungsi kuadrat tersebut. Jika diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C untuk X anggota himpunan bilangan real, maka diperoleh yang pertama adalah rumus sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Kemudian untuk rumus nilai optimumnya F dari min B per 2A atau nilai Fx atau juga nilai Y yang bisa diperoleh dari D dibagi dengan min 4A, di mana kita ketahui bahwa D merupakan nilai diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Kemudian untuk koordinat titik puncak diperoleh dari X, Y, yaitu min B per 2A, F dari min B per 2A, atau bisa juga menggunakan rumus min B per 2A, D dibagi min 4A. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ke gambar sebelah kanan, itu ada gambar grafik fungsi kuadrat untuk A lebih besar dari 0, maka grafiknya menghadap ke atas dan nilai optimumnya berarti minimum. Dan sumbu simetrinya itu merupakan garis yang putus-putus dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Kemudian sebelahnya lagi ada gambar grafik fungsi kuadrat jika A-nya kurang dari 0. Jika A kurang dari 0, maka grafiknya menghadap ke bawah dengan nilai optimumnya merupakan nilai maksimum. Dan sumbu simetrinya itu merupakan garis putus-putus ya, garis simetris yang membagi grafik tersebut menjadi dua bagian yang sama dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Sekarang kita perhatikan ke contoh berikut, yaitu tentukan persamaan sumbu simetri, nilai optimum, dan koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5. Untuk penyelesaiannya, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5, maka kita identifikasi terlebih dahulu nilai dari A, B, dan C-nya, yaitu A adalah koefisien dari X kuadrat, berarti A sama dengan 1, kemudian B adalah koefisien dari X yaitu 2, dan C adalah konstanta yaitu min 5. Kemudian yang pertama ditanyakan sumbu simetri. Adapun rumus dari sumbu simetri adalah X sama dengan min B dibagi dengan 2A. Kemudian kita substitusi nilai dari A dan B ke dalam rumus tersebut, sehingga menjadi X sama dengan min 2 karena B-nya nilainya 2 dibagi dengan 2A, 2 kali 1. Dan X sama dengan min 2 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya X sama dengan min 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Yang kedua ditanyakan nilai optimum. Untuk menjawab nilai optimum ada dua cara yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu dari F min B per 2A. Kita tahu tadi nilai dari min B per 2A adalah min 1, sehingga ini bisa dicari menjadi F dari min 1. Kemudian F min 1 ini kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 5. Jadi menjadi min 1 kuadrat ditambah
2 dikalikan min 1 dikurang dengan 5. Min 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah dengan 2 kali min 1, yaitu menjadi min 2 kemudian dikurang dengan 5, sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 7, yaitu sama dengan min 6. Jadi nilai optimumnya adalah Y sama dengan min 6. Atau juga bisa menggunakan rumus diskriminan dibagi dengan min 4A, yaitu B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A, sehingga kita masukkan nilai AB dan C-nya ke rumus tersebut menjadi B kuadrat, yaitu 2 kuadrat dikurangi 4AC, berarti dikurang 4 kalikan 1 dikalikan dengan min 5 dibagi dengan min 4A, yaitu min 4 dikalikan dengan 1. Hasilnya yaitu 2 kuadrat menjadi 4, kemudian min 4 dikali 1 dikalikan dengan min 5, yaitu plus 20, kemudian dibagi dengan min 4 dikalikan 1, yaitu min 4, sehingga hasil akhirnya adalah 24 dibagi dengan min 4, yaitu sama dengan min 6. Jadi nilai optimumnya adalah Y sama dengan min 6. Yang terakhir adalah koordinat titik puncak. Kita ketahui bahwa koordinat titik puncak diperoleh dari min B per 2A, fungsi dari min B per 2A, atau min B per 2A, D per min 4A. Jadi koordinat titik puncaknya sama saja dengan min 1, min 6. Demikian untuk pembelajaran pada kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, walaupun kita masih belum bisa tatap muka di kelas. Nanti insya Allah mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, kita bisa dipertemukan dengan keadaan yang jauh lebih baik lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan serta imun kita. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Mari pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.